Hai kawan muda, selamat datang di podcast Sulu Indonesia Muda. Di sini bersama saya Sheila dan saya sedang dengan Bung. Soleh. Ya. Bung Soleh, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sheila sendiri gimana, apa kabar? Alhamdulillah baik banget. Baik, Tapi syukur. Yang penting sehat dulu. iya. Bung Gimana, Soleh gimana? sekarang Ya. kesibukannya ada apa aja? Kesibukan saya sekarang, ya saya banyak tugas, alhamdulillah. Itu sejak disyukuri aja ya. Saya tanggal 21 November 2020 kemarin saya diberikan mandat untuk jadi ketua DPC Kota Bandung, gitu Sangat kan, hebat. Pemuda Demokrat Indonesia, gitu. Dan semenjak itu banyak tugas sekali, gitu kan, banyak tugas-tugas yang harus saya jalankan, gitu kan. Otomatis di sini tugas organisasi lah, gitu ya. Semoga kedepannya semua lancar. Amin, 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 amin. Dan di sini juga saya pengen ngasih tahu ke para penonton nih. Kan Ya. tadi disebutin organisasi Pemuda Demokrat. Ya. Semua pasti pengen tahu dong. Ya. Organisasi Pemuda Demokrat itu apa sih? Oke, siap ya. Selamat malam buat pemirsa yang nonton acara podcast ini. Saya perkenalkan, Pemuda Demokrat Indonesia adalah salah satu organisasi kepemudaan yang berdiri tahun 47 ya. 30 tepatnya tanggal 31 Mei tahun 47 dan didirikan itu langsung sama presiden pertama kita adalah Bung Karno gitu. Jadi usia Pemuda Demokrat Indonesia ini sekarang udah mau tanggal 31 Mei ini kita menginjak ke 74 tahun. 74 Udah tahun sangat ya. lama ya, hebat. Ya, gitu. Dan perlu diketahui juga sama rekan-rekan sekalian, khususnya para pemirsa di sini, bahwa Pemuda Demokrat Indonesia ini adalah kita itu bukan merupakan underbow partai, kita juga berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga, kita itu organisasi yang independen gitu ya. Diingatkan ya, ini bukan Ya, partai ini tapi bukan organisasi. partai, organisasi gitu. Itulah diantaranya. Gitu. Nah, untuk memperkenalkan kepada pemuda-pemuda organisasi Pemuda Demokrat ini, apa sih cara salah satunya aja meningkatkan eksistensinya dengan cara apa? Eksistensi atau keberadaan daripada Pemuda Demokrat Indonesia, khususnya Kota Bandung ya. Iya. Saya berbicara Kota Bandung, gitu kan. Saya diberikan amanah organisasi berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga ini harus ada program-program yang betul-betul kita jalankan, dan program kita ini harus betul-betul menyentuh terhadap masyarakat, gitu kan. Keberadaan kita itu harus dirasakan sama masyarakat, manfaatnya. Merasakan gitu. manfaat-manfaatnya. Nah, itu banyak nih programnya itu. Gitu. Jadi ini saya langsung aja ya, biar ini ya, nggak usah diputus-putus dulu ya. Iya, langsung aja. Saya di jajaran saya itu ada wakil ketua gitu kan. Wakil ketua saya itu ada 9 ya. Wakil ketua 1, wakil ketua 2 gitu, dengan tugasnya yang berbeda-beda gitu kan. Nah, khususnya pada malam hari ini saya punya program unggulan gitu kan. Ini khususnya di bidang kewirausahaan gitu kan, dipegang sama wakil ketua Agung Santri Agung ya. Terus ada juga program pendidikan, pelatihan dan pengembangan di bidang pendidikan. Itu ada Sarinah RT dan Bung Iqbal di sana gitu kan. Selanjutnya ada kita itu Biro Hukum. Nah, Biro Hukum di sini ini ada LBH-nya juga gitu kan. Nah, buat masyarakat nih banyak yang ada bersentuhan dengan masalah-masalah hukum,
Pemuda Demokrat Indonesia DPC Kota Bandung hadir untuk Bisa masyarakat, membantu. ya untuk membantu, untuk bantuan hukum kita ada LBH gratis loh, gitu ya. Nah itu, dan diantaranya yang program sedikit milenial mungkin ya podcast Iya. ini ya, Nah, ya, podcast lewat ini, podcast ini ya. gitu. Memperkenalkan. Siap, gitu. Hmm, Ya. Untuk ke depannya program-program itu harapannya apa sih? Oke, siap. Programnya ya, saya jelaskan mungkin. Program unggulan 100 hari saya yang tadi sudah saya sampaikan, gitu kan. Saya jelaskan sekarang secara rinci ya, gitu. Kita mulai dari program kewirausahaan, ya. Kewirausahaan di sini sebagai motornya itu Bung Santri Agung. Nanti mungkin Iya, di nanti podcast yang bisa akan diundang datang ke bisa sini. diundang ke sini lah. Mereka Untuk membahas lebih jelas. Betul. Beliau secara teknis menguasai penuh gitu kan. Nah, sekarang saya hanya mengulas aja secara globalnya bahwa bidang kewirausahaan di sini perlu diketahui bahwa rencana ke depan kita ada di lantai 3 nih. Lantai 3 itu khusus Bung Santri Agung ini khususnya bidang kewirausahaan mengumpulkan UMKM ya. Sementara UMKM di sini kan sekarang itu ada pelatihan, ada pendidikan gitu kan. Tapi untuk penempatannya ini dan pemasarannya belum secara signifikan gitu kan gebiarnya. Maka Pemuda Demokrat Indonesia melalui program kewirausahaan ini ingin merangkul UMKM di Kota Bandung untuk berusaha di lantai 3 gitu kan. Dan insya Allah kami juga dibantu oleh kerjasama dengan Dinas Pariwisata, Dinas UMKM gitu kan, juga Indag gitu. Nah, ingin kita itu di sini lantai 3 ini nanti jadi pusat wisata kuliner Kota Bandung, khususnya pusat wisata kuliner UMKM Kota Bandung di sini gitu kan. Jadi ntar bisa pada datang ke sini Ya, ya ke depannya untuk betul. Jadi wisatawan, aduh, Ya. melelot ini nih ngobrol. Grogi kalau dengan yang cantik saya suka grogi. Jadi nanti ke depan mudah-mudahan ini bantuan dari Dinas Pariwisata, semua wisatawan baik domestik ataupun luar negeri bila mana berkunjung ke Bandung wajib hadir di Untuk Greco di mencicipi sini. kuliner-kulinernya. Nah, kita bangga dengan makanan-makanan khas Bandung yang disajikan melalui program UMKM yang dikemas oleh Santri Agung khususnya di bidang kewirausahaan. Itu satu ya. Gitu. Lanjut nih. lanjut. Yang kedua, kita itu ada juga program pendidikan, pelatihan dan pengembangan karir ya. Gitu. Di bidang pendidikan nih. Kita itu ada program yang sudah kita lakukan. Nah, pertama, kita sudah melayangkan surat atas nama DPC Pemuda Demokrat Indonesia Kota Bandung, melayangkan surat permohonan atau pengajuan kepada Presiden Joko Widodo, Insinyur Joko Widodo. Kami ingin tahapan sekolah dari SD ke SMP itu hilang gitu. Jadi nanti itu 9 tahun baru masuk ke SMA gitu kan, sesuai dengan undang-undang pendidikan kita bahwa dibagi 3. Undang-undang pendidikan itu dibagi 3, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Nah, untuk pendidikan dasarnya ini ada 2, SD dan SMP. Nah, kenapa dipisah gitu kan? Ya udah disatukan saja lah gitu. Karena kalau sekarang seperti sekarang ini kasihan ibu-ibu ya, begitu anaknya lulus SD mau ke SMP bingung nih sekolah di mana gitu kan.
yang bagus di mana, belum kena zonasi Iya. gitu, belum lagi Terus terutama ini masalah finansial, bukan iya. sedikit gitu kan. Mereka itu dengan birokrasi yang berbelit-belit, tambah finansial yang cukup tinggi. Yang Ya, daftarnya juga lumayan rumit nah ya. itu bertele-tele juga Iya. kan ya. Nah ini kami mengusulkan kepada Presiden untuk menghilangkan program atau proses dari SD ke SMP itu hilang. Jadi 9 tahun aja gitu, langsung ke SMA nantinya. Itu diantaranya satu. Yang kedua kita juga ada pendidikan, pelatihan dan pengembangan. Kalau pendidikan di sini mungkin setara dengan les, ya, Iya. les gitu kan. Kita kebayangkan kalau les itu bayar. Iya, bayar segala, Nah, belum cari juga tempat les yang bagus di mana nah, nih gitu ya. itu. Nah, kalau kita itu disediakan di kita itu les gratis buat seluruh masyarakat seluruh Indonesia. Gitu. Gratis kita itu ya. Nah, itu les. Pelatihannya apa nih ya? Kalau pelatihan itu setara dengan bimbingan belajar. Yang misalkan SD mau masuk ke SMP atau SMP nih ya, Iya. kebanyakan tuh SMP mau ke SMA. Nah, itu ada bimbingan belajar di sana gitu kan, supaya dia itu nanti pas begitu ujian, setelah ujian daftar ke SMA itu misalkan nggak susah lah Iya. gitu ya. Udah Itu bisa ya, udah betul mempelajari. ya. Terutama bimbingan belajar di sini mungkin nanti itu tahapan SMA yang mau masuk ke perguruan tinggi. Ini bimbingan belajar itu ke depan ya. Kalau tadi les itu tahapan SMP, kalau untuk bimbingan belajar di sini tahapannya teman-teman adik-adik yang dari SMA lulus mau ke perguruan tinggi. Nah, ini ada bimbingan belajar. Ada bimbingan. Ketiganya apa? Yaitu pengembangan. Nah, bila mana kita melihat dari tadi pendidikan pelatihan, bila mana ada yang mempunyai kepandaiannya lebih daripada rata-rata, gitu ya, Kreativitasnya ya. kreativitas, IQ-nya gitu kan, pokoknya jenius lah Iya. misalkan ya. Nah kita dorong ke pengembangan. Nah, pengembangannya di sini bagaimana? Kita ikut sertakan di olimpiade misalkan. Ada kan kita tahu sendiri ya. Iya. Ada olimpiade matematik, Fisika. fisika gitu. Nah, nanti kader-kader kita hasil pendidikan di Pemuda Demokrat Indonesia ini kita kirimkan ke sana gitu ya. Itu di bidang pendidikan. Hebat ya, bisa memajukan Alhamdulillah. pendidikan di Alhamdulillah. Indonesia. Bu, kita hanya turut serta ya. Iya. Kita turut serta membantu pemerintah dan khususnya DPC Kota Bandung, ini Pemuda Demokrat Indonesia DPC Kota Bandung harus betul-betul dirasakan kiprahnya oleh masyarakat. Itu harus betul-betul mengena kepada masyarakat. Biar nanti itu banyak masyarakat hasil didik Pemuda Demokrat Indonesia ini, khususnya DPC Kota Bandung, jenius-jenius, wah kita bangga Oh, itu ya. sangat bangga. Sangat bangga. Gratis loh ya. Ini catatan ya Iya. buat rekan-rekan semua, buat adik-adik sekalian, gratis. Itu mau offline datang ke Green Kosambi ya. Gitu di sekretariat kita atau online kita. Jadi kita ada dua. Iya. Itu kan online juga offline. Offline, yang offline bisa datang ke Green Ke Green Kosambi ya. Kosambi ini. Buat yang mau daftar ntar dicantumin Nah, buat ada nanti segalanya. disantumin ya gitu. Itu bidang pendidikan. Ada lagi tadi LBH ya. Iya. Gitu. Biro Hukum ya. Kita itu ada bahu organisasi, salah satu wakil ketua saya itu. Nah, kita mendirikan LBH. Kenapa harus ada LBH ya? Kita melihat banyak sekali masyarakat, mohon maaf, masyarakat yang secara finansial kurang beruntung, Iya. yang punya kasus hukum, gitu kan, tapi tidak bisa membayar lawyer. Nah, Pemuda Demokrat Indonesia hadir terhadap
itu masyarakat khususnya Kota Bandung untuk membantu pendampingan di bidang hukum. Gratis juga gitu. Hebat sekali bisa. Ya, itu diantaranya. Dan untuk milenial yang terakhir nih, ini podcast nih, Ya. yang sekarang kita lagi Yang nih, sedang lagi in ya Iya. sekarang itu. Sedang dijalankan. Betul. Silakan aja kaum muda yang ingin podcast bergabung di Pemuda Demokrat Indonesia. meningkatkan kreativitasnya, bisa bergabung juga ya. Betul. Tidak dipungut bayaran kok, Iya. gitu kan. Nah, rekan-rekan kaula muda banyak punya keahlian, punya ide, punya gagasan, gitu kan. Disalurkannya kemana? Minimal silakan hadir di podcast Pemuda Demokrat Indonesia DPC Kota Bandung. Kembangkan karir Anda sekalian. Kreativitas kalian bisa dikembangkan di Ya, sini. itu diantaranya. Untuk kedepannya harapan untuk organisasi Pemuda Demokrat ini keseluruhannya, Keseluruhan. ya apa sih harapannya? Harapan dari saya, kehadiran Pemuda Demokrat Indonesia, khususnya DPC Kota Bandung, kita bisa turut serta itu membangun negara ini itu untuk lebih maju lagi, gitu kan. Itu harapan kita. Walaupun sedikit andil dari Pemuda Demokrat Indonesia di bidang pendidikan, di bidang kewirausahaan, di bidang LBH, tapi kami ingin kiprah kita itu betul-betul dirasakan sama masyarakat dan ya. bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Itulah Pemuda Demokrat Indonesia, karena kita itu melahirkan atau mendidik kita itu kader-kader itu kader bangsa, ya. Kalau kita udah berbicara kader bangsa, otomatis ingat harus fokus, berguna, bermanfaat untuk rakyatnya. Itu ya. Udah ya, dari semua pembahasan tadi cukup Siap. mengenalkan Pemuda Demokrat Indonesia Kota Bandung ini Ya. kepada penonton. Siap. Dan terima kasih Bung atas Terima waktunya kasih telah sekali. datang di Terima podcast kasih ini. sekali. Senang saya Ya. bisa hadir di sini, gitu kan. Walaupun maaf nih agak santai saya, Iya. soalnya hari Minggu. Gitu. Ini sebetulnya saya dikerjain juga ini sama teman-teman. Bener. Dadakan Gitu. ya. Biasanya kan kalau hari Minggu saya tuh ngomong cucu, gitu kan. Nah, kalau udah ngomong cucu, ini sudah nggak bisa diganggu saya. Tapi karena podcast ini merupakan program daripada organisasi, itulah salah satu tugas saya, kepaksa untuk kepentingan saya itu dihilangkan demi Pemuda Demokrat Indonesia Kota Bandung. Tim podcast sangat berterima kasih atas Sama-sama, waktunya. sama-sama, gitu ya. Ya, itu aja. Gitu dari saya. Selamat malam. Ya, terima kasih ya Pak Ketua. Sama-sama. Sekian dari podcast Suluh Indonesia Muda. Terima kasih atas waktu kalian yang sudah menonton. Bye-bye. Bye.